Padahal belum apa-apa, dilihat aja langsung maaf. Ya teman-teman, selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa sambil menjalankan tugas. Ini berikut ini update dari kami. Sebentar lagi akan berlangsung pelaksanaan pleno, rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil pemilu tingkat nasional untuk 2 provinsi yang masih tersisa. Sampai saat ini tanggal 20 Maret ya 2024, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 36 provinsi dari 38. Nah, posisinya sekarang untuk provinsi Papua dan Papua Pegunungan sudah ada di kantor KPU. Jadi sebentar lagi akan berlangsung satu panel langsung dipimpin oleh Ketua KPU dan anggota KPU yang lain. Nah, setelah itu kami akan lihat pasca pleno selesai, pembacaan hasil dari pemilu tingkat provinsi selesai dan kemudian kita tetapkan selanjutnya tentu kita akan melalui proses atau tahap berikutnya terkait dengan penetapan. Nah, nanti mungkin akan ada kebutuhan waktu di kami untuk melakukan pencermatan ataupun pemeriksaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Karena sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU semalam dalam doorstop dengan teman-teman media, nanti penetapan itu SK-nya secara keseluruhan. Nah, mungkin kalau waktu definitifnya kemungkinan pasca kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah inilah puasa, ya waktu berbuka semacam itu. Jadi itu ya teman-teman ya. Terima kasih juga sekali lagi, ini bagian-bagian akhir, teman-teman juga sudah kasih banyak support untuk kita dan kemudian kita pada akhirnya optimalkan di tanggal 20 Maret. Nah, kita lihat nanti bagaimana dinamikanya untuk di panel A ya, untuk provinsi Papua Pegunungan kemungkinan akan duluan dan kemudian Papua Induk. Karena semalam Papua Pegunungan itu sampai di Jakarta pukul 3 dini hari. Kemudian Papua Induknya itu baru siang ini dan langsung di kantor KPU. Begitu teman-teman. Untuk info DPT-nya udah ada belum Pak? Kenapa? Yang Papua Pegunungan dan Papua Induk ini info DPT-nya udah ada jumlahnya? Info DPT itu gimana? Dapilnya. DPT-nya Pak jumlahnya? Oh ya, itu kan bagian yang nanti akan dibacakan dalam model di hasil. Tentu bicara tentang DPT dulu, kemudian yang masuk kategori DPTB, DPK, sampai kemudian surat suara yang diterima, pengguna hak pilih segala macam. Nanti informasinya akan ada detailnya di dalam. Mas, kan ini kan Papua Pegunungan kan sebenarnya sudah sampai sejak dini hari, tapi kenapa rekapitulasi suaranya tidak dilakukan secepat mungkin? Karena kan itu sebenarnya juga meringankan beban KPU sebenarnya. Ya, mungkin di satu sisi ya, tapi yang jelas teman-teman sampai tadi pagi pukul hampir setengah 5 pagi kan, hampir subuh itu kita baru selesaikan untuk yang Jawa Barat kan. Orang kan berehat juga lah. Mereka juga habis kerja maraton di daerah, kemudian langsung ke Jakarta dengan perjalanan sekitar 5 jam kan juga tidak mudah. Biar kita kasih jeda. Makanya sekarang Papua Pegunungan terlebih dahulu, Papua Induk yang sudah sampai sekitar hampir sejam lalu, biar dikasih ruang juga jeda. Setelah itu mereka gantian. Informasi terupdate apa Mas kendala sampai harus sampai molor ya? Bukan molor ya, Tidak sesuai timeline. Ya. Enggak, kalau timelinenya kan tetap sesuai. Kan kemarin gini, kalau yang jelas kita sudah sediakan untuk pesawat kan, charter itu. Nah, kemudian teman-teman Papua Pegunungan itu sudah posisinya di Bandara Jayapura kan untuk berangkat ke Jakarta sambil menunggu teman-teman Papua Induk. Nah, ternyata teman-teman Papua Induk dokumennya bisa beres semua, mereka harus lakukan tanda tangan berita acara dan sertifikat. Nah, itu akhirnya ditinggal dulu, kemudian baru tadi pagi teman-teman Papua Induk menuju ke Jakarta. Tapi semuanya oke, sudah selesai semua. Berarti ingin mengkonfirmasi saja bahwa kemungkinan penetapan itu akan dilakukan malam nanti usai jeda. Teoritis nih ya. Jadi yang jelas kan nanti pada saat pleno rekapitulasi kita akan lihat bagaimana dinamikanya untuk 2 provinsi. Setelah ditetapkan pasti kita butuh jeda waktu untuk cek dokumen kan. Nah, cek dokumen sebenarnya dokumen-dokumen sudah kami periksa dan list dokumen yang dibutuhkan sudah ada semua. Tapi kan kita butuh juga tanda tangan segala macam kan sebagai finalisasi ya. Pak, boleh diupdate untuk partai politik saat ini bagaimana Pak?
dari 36 provinsi yang sudah direkapitulasi, Mm-mm. kira-kira untuk posisi Perolehan sementara, perolehan Mas, sementara bocorannya, ini Pak. bagaimana? Update sementara ya. Gini, nanti nunggulah beberapa jam lagi teman-teman akan tahu partai nomor urut 1 sampai 24. Disitulah. Tapi boleh bocoran yang belum masuk ambang batas, Mas? Masuk ambang batas sejauh ini apa? Karena kan Berapa partai? Ini Ada berapa partai gitu Mas? proses rekapitulasi secara nasional itu dilakukan di tanggal 28 Februari 2024 sampai hari ini, dan semuanya disiarkan secara live. Jadi teman-teman tahu tuh. hasil sementaranya. Hitung aja, besok aja. Atau besok nanti kami sampaikan, tapi yang jelas penetapan nanti kan disampaikan. Setiap partai politik dapat berapa suaranya, dan nanti ya teman-teman langsung aja cepet-cepet hitung kan. Kemarin KPU Kota Jayapura katanya ada cerita dijemput paksa, itu ceritanya seperti apa sih Pak? Dijemput paksa oleh siapa? Ke KPU Provinsi begitu untuk perhitungan karena belum selesai. Oh, kalau informasi dari teman-teman KPU Provinsi tidak dijemput paksa, tetapi mereka sebelumnya sudah lakukan sidak. Kok belum mungkin prosesnya agak lambat, nah, semacam itu. Sama kan seperti perintah kami kan, permintaan kami ke Jawa Barat, ke Papua dan Papua Pegunungan untuk segera langsung di Jakarta. Itu tidak ada penjemputan. Kalau itu saya belum dengar cerita itu, tapi kalau informasinya iya, pimpinan kami lakukan supervisi, kami langsung turun ke sana untuk periksa ini sebenarnya gimana situasinya. Ya sama dengan KPU RI supervisi ke provinsi kan, semacam itu. Di situ sih. Enggak dua panel, kenapa Mas? Maksudnya kan kalau dua panel bisa lebih cepat lagi nih selesainya gitu. Ya, tapi ini kan bagian 2 akhir kan. Dibikin 2 panel, 1 panel juga nggak terlalu berdampak. Waktunya kan juga sampai maghrib kan juga masih banyak. Sisa gini, 2 provinsi di Papua ini, Papua Induk dan Papua Pegunungan kan 1 dapil saja. Jadi hanya 3, bukan saya bilang hanya 3 ya, tapi faktanya 3 model dihasil. 1 untuk yang pemilu presiden, wakil presiden, yang kedua DPR, yang ketiga DPD. Jadi sebenarnya relatif lebih simpel lah, ringkas. Dan biasa saja dilakukan di panel A, nanti akan ada ketua yang langsung mimpin dan kemudian didampingi sama 6 anggota KPU. Bila perlu Pak Sekjen juga kan itu. Mas, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat timeline kan penghitungan di tingkat provinsi harusnya selesai maksimal 10 Maret. Tapi sampai kemarin kan Provinsi Papua masih penghitungan. Nah, secara garis besar itu biasanya kendala apa sih Mas yang bikin provinsi itu tidak bisa memenuhi timeline yang di Ya, itu dinamika di daerah kan bermacam-macam ya. Misalnya begini, jangankan di Papua, misalnya di Jawa Barat, oke ini selesai, tapi kemudian keluar misalnya kewenangan yang dari lembaga lain seperti Bawaslu. Nah, termasuk di hari ini selain juga dua provinsi ya, nanti akan ada juga kemarin yang kita masih ada sisa ya di panel B, kan ada itu Banten 2. Itu kan semuanya sudah disahkan kecuali untuk 1 partai. Nah, total suaranya sudah, tapi karena ada kebutuhan mereka untuk pencermatan di internal, maka berapa suara partai, berapa suara tiap caleg, itu kan belum, nanti akan diproses di sini, dilanjutkan di pleno kali nanti. Nah, termasuk kalau nggak salah ada 1 putusan rekomendasi dari Bawaslu, ya putusan dari Bawaslu untuk yang DPR RI di dapil, di salah satu dapil di daerah Jawa Tengah. Kalau nggak salah yang wilayah-wilayah Boyolali atau apa, itu juga nanti akan dibacakan di sini. Jadi di situ sebenarnya. jadi selain 2 provinsi ini juga masih ada beberapa yang tadi perlu dilakukan pencermatan ulang itu. Yang kemarin kan, tapi kan sebenarnya prosesnya sudah selesai ya, sudah kita ambil di bagian akhir. Termasuk kemarin kan rencananya juga untuk yang hasil dari rekapitulasi untuk PSU di Kuala Lumpur kan rencananya mau hari ini. Tapi kemarin karena jeda waktunya juga tersisa cukup leluasa, ya kita selesaikan kan di situ. Karena yang PSU Kuala Lumpur itu kan sebenarnya yang ambil alih KPU, jadi kami PPLN-nya kan gitu. Mas, nanti pada saat penetapan terus ada keberatan dari saksi partai politik maupun pasangan calon tidak mau tanda tangan SK-nya itu gimana sifatnya? Apakah batal atau tetap sah?
Kalau ini kan penetapan sebenarnya pemilunya? bagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan sejak pemilu 99, terutama pasca presiden pemilu 99 kan, bahwa itu catatan keberatan, kejadian khusus itu dicatat, dan itu juga jadi modal buat peserta pemilu kalau misalnya meneruskan ke jenjang selanjutnya. Demikian juga misalnya kewenangan yang di lembaga pengawas pemilu seperti penanganan pelanggaran, dugaan pelanggaran cepat ataupun dugaan penanganan pelanggaran, kalau misalnya itu muncul jadi rekomendasi karena memang ruang gerak dari KPU itu penetapannya kan tanggal 20 Maret kan, atau 30 hari pasca hari H, maka di luar itu prosesnya kan bukan lagi wilayah Di KPU. kewenangan dari penyelenggara pemilu. Di situ sih teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Makasih ya. Makasih. Habis ini geser kita undang ke Atas. ya untuk lihat ya. Mas berarti habis maghrib kan ya, Mas? Katanya habis buka puasa. Malah idealnya. Kami ini yang jelas ini fokus dulu, beresin. Kalau sudah selesai, ya kan tetap teman-teman kan tetap harus buka puasa. Saya yang nggak puasa kan harus juga. Rekapnya di atas ya Mas ya? Jadi di tahun 2030 seperti sebelum-sebelumnya. Kan biasanya jadwalnya Masih yang provinsi Papua itu masih verifikasi. Ini langsung mau mulai rekap. Prosesnya masih akan lama untuk rekapitulasi apa itu? Enggak, sebenarnya gini. Oh, udah selesai. Mereka bawa formulirnya hard copy ya. Nah, itu kan tersegel tuh. Nah, software-nya kan ada langsung juga. Kami juga langsung beli. Sebenarnya sudah verifikasi. Cuman ya tetap kan kita kasih nafas lah, masa 5 jam. 5 jam lagi juga jadi. Ya, habis ini segera mulai. Pak Ketua itu lagi ke atas, pada saat saya turun, Pak Ketua ke atas. Pak Ketua udah pakai dulu. Di atas satu ya. Ya, saudara, baru saja kita saksikan keterangan pers yang disampaikan oleh Komisioner KPU RI Agus Melas terkait dengan perkembangan terkait penghitungan rekapitulasi suara tingkat provinsi, karena sampai dengan sekarang masih ada 2 provinsi yang belum direkap untuk suaranya di pemilu 2024, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan. Dan tadi Agus Melas mengatakan bahwa komisioner dari kedua KPU daerah tingkat provinsi tersebut sudah berada di gedung KPU RI. Dan saudara, untuk penetapan hasil pemilu 2024 yang secara resmi nanti disampaikan oleh KPU RI, seperti yang tadi kita tangkap sinyalnya disampaikan oleh Komisioner KPU RI Agus Melas, adalah setelah pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Karena tadi kalau berdasarkan kata-kata yang disampaikan, setelah selesai rekapitulasi suara tingkat provinsi untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, maka KPU RI membutuhkan waktu lagi. Dan kemudian butuh nafas begitu seperti yang disampaikan oleh Agus Melas, dan ini besar kemungkinan perlu waktu berbuka puasa dan melakukan ibadah-ibadah terlebih dahulu. Maka itu muncul sebuah asumsi pengumuman atau penetapan hasil pemilu 2024 baru akan dilaksanakan nanti setelah pukul atau di atas pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan perlu kami sampaikan, hasil pemilu ini nanti tidak hanya terkait siapa presiden dan wakil presiden terpilih dari pemilu 2024, tapi juga terkait dengan parpol mana saja yang lolos ke Senayan, begitu ya. Nah, masih menjadi sebuah pertanyaan, apakah P3 lolos ke Senayan, apakah PSI juga akan lolos ke Senayan ataukah tidak? Kita nantikan nanti hasil atau penetapan hasil pemilu 2024 yang akan disampaikan oleh pihak KPU Republik Indonesia.